Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, penganutnya, sampai kepada kita semuanya. Para pemirsa yang bahagia, pertemuan kali ini membahas din atau agama seri 9 tentang Yahudi, meliputi nomor 12 berhati-hati terhadap Yahudi, nomor 13 kutukan Allah terhadap Yahudi, 14 balasan Allah terhadap Yahudi. Para pemirsa yang bahagia, nomor 12 berhati-hati terhadap Yahudi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladina yusyari'una bil kubri minal ladina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa minal ladina hadu sama'una lil katibi sama'una liqaumi akhorina lam ya'tuk yuharribunal kalima mim ba'di mawadi'ihi yaquluna in utitum hada fahuduhu wa ilam tu'tauhu fahdaru wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaikal latina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya hidyu wa lahum fil akhirati adzabun adim. Artinya, wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedikan oleh orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulutnya mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, lagi sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah firman Allah setelah berada di tempat-tempat yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepada kamu, terimalah. Jika kamu diberi yang bukan ini, hati-hatilah. Siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya,
maka sekali-kali engkau tidak mampu menolak suatu pun dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, di akhirat akan mendapat adab yang sangat berat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 42, sama'una lil katibi akaluna lisud fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum wa in tuqrid anhum falayaturruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisd innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka jika mereka datang kepadamu Nabi Muhammad untuk meminta putusan, berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 62, wataro katirom minhum yusyari'una fil ismi wal udwani wa aklihi musyud labisa makanu ya'malun. Artinya, kamu akan melihat banyak di antara mereka ahlu kitab berlomba-lomba dalam perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan makanan yang haram. Sungguh itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 63, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul isma wa aklihimus syud labisa makanu yasnaun. Artinya, mengapa para ulama dan pendeta tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan makanan yang haram? Sungguh itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka perbuat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 31 sampai 34, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masihibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Artinya, mereka menjadikan para rabi Yahudi dan para rahib Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, serta Nasrani yang mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 31 ada catatan kaki. Maksudnya mereka mematuhi ajaran yang telah ditetapkan oleh para rabi dan rahib meskipun bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 32, yuriduna ayut
liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'bawahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Artinya, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, justru hendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 33, wallati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 34, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbana la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan manusia dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 111, wa qalu layyadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shodikin. Artinya, mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Untuk Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 111 ada catatan kaki. Orang Yahudi mengatakan bahwa mereka saja yang masuk surga, dan orang Nasrani pun meyakini bahwa hanya merekalah yang akan masuk surga. Para pemirsa yang bahagia, kemudian surat Al-Baqarah surat 2 ayat 135, wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu kul bal millata ibrahima hanifah wa ma kana minal musyrikin. Artinya, mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak. Akan tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 24, dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat wa qurrahum fi dinihim makanu yaftarun. Artinya,
Demikian itu disebabkan bahwa mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hitungan hari saja. Mereka terperdaya dalam agamanya oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 72 sampai 73. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billati unzila alal ladina amanu wajhan nahar wakfuru akhiruhu la'allahum yarji'un. Artinya, segolongan ahlul kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu pada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang, dan ingkarlah pada akhir siang, agar mereka kembali pada kekufuran. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 73, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kul innal huda hudallah ayyuta ahadum misla ma utitum au yuhajukum inda rabbikum kul innal fadla biyadillahi yu'tihi mayyasha wallahu wasi'un alim. Artinya, janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang sempurna itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau mereka akan menyangga kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya karena itu di tangan Allah. Dia menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 73 ada catatan kaki, yakni kepada orang yang seagama dengan kamu, Yahudi atau Nasrani, agar mereka tidak masuk Islam, atau kepada orang Yahudi atau Nasrani yang sudah terlanjur masuk Islam, agar iman mereka guncang dan kembali pada agama mereka semula. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 13, kutukan Allah terhadap Yahudi. Kutukan Allah terhadap Yahudi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 146 sampai 150. Wa alal ladina hadu haramna kullati tufur wa minal baqari wal ghanami haramna alaihim syuhumahuma illa ma hamalat tuhuruhuma awil hawaya aw mahtalato bi'at dalika jazainahum biba'yihim wa inna lasodikun. Artinya, atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan yang berkukuh. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, yang ada dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Sesungguhnya kami Maha benar. Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 146,
ada catatan kaki. Yang dimaksud hewan berkuku di sini adalah hewan yang jari-jarinya tidak saling terpisah, seperti onta, itik, dan angsa. Sebagian mufassir mengartikan dengan hewan yang berkuku tunggal, seperti kuda dan keledai. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 147, fa in kadzabuka faqur rabbukum turahmati wasi'ah wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Artinya, maka jika mereka mendustakanmu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya tidak dapat dielakkan dari orang yang berdosa. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 148, sayaqulul ladina asroku lausa Allahu ma asrokna wala abauna wala haramna min syai' kadzalika kadzdzabal ladina qablihim hatta daku ba'sana kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Artinya, orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun seperti itu pula. Orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan adab kami. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah kamu mempunyai dalil yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka dan kamu hanya mengira-ngira. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 149, kul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajmain. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, hanya milik Allah dalil yang kuat, maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 150, kul halumma syuhada akumul lati yashhaduna anna Allaha harrama hada fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi ahwa allatina kadzabu bi ayatina wallatina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberi kesaksian, engkau jangan ikut pula memberi kesaksian bersama mereka. Janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mempersekutukan Tuhan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 160 sampai 161. Fabidul mim minal ladina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Artinya, karena kedoliman orang-orang Yahudi, kami mengharamkan
atas mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan bagi mereka, juga karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Para pemirsa yang bahagia, kemudian surat ayat 161, wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima. Artinya, melakukan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan memakan harta orang dengan cara tidak sah atau batil. Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka adab yang sangat pedih. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 118 sampai 119, wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alaika min qabl wa ma dolamnahum walakin kanu ampusahum yadlimun. Artinya, terhadap orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan kepadamu Nabi Muhammad dahulu. Kami tidak mendolimi mereka, tetapi merekalah yang mendolimi diri sendiri. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 119, summa inna rabbaka lilladina amilus su'a bijahalatin summa tabu mim ba'di dzalik wa aslahu inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Artinya, kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan, tidak menyadari akibatnya, lalu bertobat dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 4-8, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Artinya, kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 5, fa'idza jaa'a wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin sadidin fajasu hilalat diyar wa kana wa'dam maf'ula. Artinya, apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 6, summa rodatna lakumul karrota alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksara nafira. Artinya, kemudian kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka,
membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 7, in ahsantum li ampusikum wa in asaktum falaha fa idza jaa waqtul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama takhulu awwala marrah wa liyutabbiru ma alau tadbira. Artinya, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat Al-Isra ayat surat 17 ayat 8, asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum utna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Artinya, mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengadabmu. Kami jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 164 sampai 167. Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'addibuhum adaban sadida qalu ma'diratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Artinya, ingatlah ketika salah satu golongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasehati kaum yang akan dibinasakan atau diadab Allah dengan adab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 164 ada catatan kaki, yakni alasan bahwa mereka telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi peringatan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 165, falamma nasu ma tukiru bihi anzainal ladina yanhauna anissu wa akhadnal ladina zalamu bi adabim ba'isim bima kanu yafsukun. Artinya, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang mencegah orang-orang berbuat keburukan, dan kami timpahkan kepada orang-orang yang zalim adab yang keras karena mereka selalu berbuat fasik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 166,
Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khosiin. Artinya kemudian ketika mereka bersikeras melampaui batas terhadap segala yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 167, wa itta'adana rabbuka layab asanna alaihim ila yaumil qiyamati mayyasumuhum su'al adab inna rabbaka lasyari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirimkan kepada mereka Bani Israel orang-orang yang akan menimpahkan seburuk-buruk adab kepada mereka sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 14, balasan Allah terhadap Yahudi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair lau kanu ya'lamun. Artinya, seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik seandainya mereka mengetahuinya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 46. Minal ladina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghaira musma'i wa ra'ina layyam bil alsinatihim wa ta'nam biddin walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wandurna lakana khairal lahum wa aqwama walakil la'anahumullahu bikubrihim fala yu'minuna illa qalila. Artinya, di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami membangkang. Mereka mengatakan pula, dengarkanlah, sedangkan engkau Nabi Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Mereka mengatakan ro'ina dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencelah agama. Seandainya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dengarkanlah dan perhatikan kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah melaknat mereka karena kekufurannya. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali.
Para pemirsa yang bahagia, untuk Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 46 ada catatan kaki. Ro'ina berarti perhatikanlah kami. Akan tetapi orang Yahudi melesetkan ucapannya sehingga menjadi ru'una yang berarti bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh para sahabat untuk memakai kata unsurna sebagai ganti kata ro'ina, karena keduanya mempunyai makna yang sama. Para pemirsa yang bahagia, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 4 surat 4 ayat 64. Wa ma arsalna mir rusulin illa liyuta'a bi'idnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahima. Artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Seandainya mereka orang-orang munafik setelah mendolimi dirinya datang kepadamu Nabi Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 12, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'asna minhumus nai asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumus zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanal la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar pamang kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa as-sabila. Artinya, sungguh Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, aku bersamamu. Sungguh jika kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulku, dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Para pemirsa yang bahagia, untuk Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 12 itu ada catatan kaki, pinjaman yang baik kepada Allah maksudnya adalah menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik infak wajib maupun infak sunnah. Para pemirsa yang bahagia,
Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 65 sampai 66. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin naim. Artinya, seandainya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentu kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian ayat 66, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la aqulu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Artinya, seandainya mereka menegakkan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus, sementara itu banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata atau kalimat kependekan atau kepanjangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.